Halo teman-teman, selamat pagi buat kita. Jumpa lagi bersama saya Junior Hadi di channel Bertani Sukses. Nah, pada video kali ini teman-teman, kita akan melakukan penyemprotan yang ke-8 pada tanaman cabai dan tomat setelah 49 hari setelah tanam. Nah, sebelum kita melakukan penyemprotan teman-teman, yang perlu saya sampaikan di sini memang sudah 1 minggu ini tidak ada penyemprotan untuk tanaman tomat ini. Karena saya mau membuktikan bahwa fungisida yang saya pakai itu kinerjanya seperti apa. Nah, memang dalam 1 minggu ini teman-teman, dalam 7 hari 5 kali hujan, mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan yang paling parah hari Minggu itu dari pagi sampai jam 3 sore baru hujan. Tapi setelah hujan tidak saya semprot, dan besoknya pun hari Senin tidak saya semprot. Saya mau melihat kondisi tanaman tomatnya seperti apa biar tidak disemprot dalam 1 minggu. Tapi ini teman-teman memang berisiko bagi tanaman tomat, apalagi musim hujan tidak disemprot, ini terlalu berisiko. Tapi memang teman-teman bisa lihat di sini, biarpun 1 minggu tidak hujan, itu tidak mempengaruhi pada tanaman tomat itu sendiri. Artinya tidak ada yang busuk daun ataupun busuk batang seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini dia teman-teman, sebelum 1 minggu yang lewat terakhir kita melakukan penyemprotan. Tapi biarpun tidak kita semprot menggunakan fungisida dalam 1 minggu, apalagi hujan hampir setiap hari, tapi tidak terlalu berpengaruh pada daun, atau tidak ada yang busuk daun ataupun busuk batang pada tanaman tomat ini. Berarti fungisida yang kita pakai saat ini masih terjamin teman-teman. Oke, setelah ini kita lakukan pencampuran fungisida dan insektisida. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita aduk yaitu pupuk daun. Ini profit merah, dari sebelumnya memang profit hijau. Nah, ini untuk tingkatannya sekarang jadi profit merah karena memang di sini lebih tinggi fosfatnya. Tapi NPK juga 15, 30 dan 15 tambah 1,4 magnesium dan unsur mikro lainnya. Nah, dosisnya juga teman-teman masih sama, 1 sendok per tangki karena kita buat untuk 6 tangki, jadi kita buat sekitar 5 atau 6 sendok. Oke teman-teman, setelah selesai bagian pupuk, kita masuk ke fungisida yang pertama. Untuk kali ini kita ganti menggunakan fungisida antrakol. Nah, di sebelumnya memang kita memakai fungisida trinep dengan bahan aktif manep. Nah, ini antrakol dari bahan aktif Profinet 70%. Nah, untuk dosisnya ini teman-teman, ini 3 sendok per tangki. Nah, untuk 6 tangki kita buat sekitar 18 sendok. Oke teman-teman, setelah selesai kemudian kita masuk ke fungisida sistemik. Kalau yang tadi fungisida kontak, nah untuk fungisida sistemiknya kita ganti menggunakan fungisida skor. Ini adalah fungisida dari bahan aktif di Penoconazole, sama dengan Amistartop. Tapi kalau Amistartop itu dari bahan aktif Azoxystrobin dan di Penoconazole. Kalau ini teman-teman hanya di Penoconazole. Nah, untuk dosisnya ini sendiri teman-teman kita buat sekitar 10 ml karena memang ini antara 0,5 ml per liter sampai 1. Jadi kita buat sekitar 10 ml per tangki. Oke teman-teman, setelah selesai kita masuk ke bagian insektisida. Nah, insektisida kali ini kita ganti menggunakan insektisida Folium Targo. Ini dari produk Syngenta juga dengan bahan aktif abamectin dan chlorantraniliprol. Abamectinnya sekitar 18 gram per liter. Ini memang dosisnya ini masih agak rendah dibanding abamectin dari merek-merek lain yang sudah sampai sekitar 60 gram per liter. Nah, untuk dosisnya ini teman-teman kita buat sekitar 10 ml per tangki. Jadi untuk 6 tank kita buat sekitar 60 ml. Oke teman-teman, setelah selesai pencampuran antara pupuk, fungisida dan insektisida, tapi sebelumnya diaduk di dalam ember kecil ya teman-teman, sebelum kita buat di ember yang besar seperti ini. Nah, setelah ini kita campur dan kita semprot. Oke teman-teman, sebelum kita semprot, untuk menjaga kesehatan saatnya menggunakan APD.